yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Semangat pagi, Jojo Ahmad Bantakrina. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari ini, mari sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi bahan sepeteduh kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sapa dan yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan boleh berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, sebentar Tuhan kami akan duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sepeteduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6 berbunyi demikian: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 6 yang merupakan bagian akhir dari bahan sepeteduh kita pada hari ini, yang diambil dari Mazmur pasal 23 yang terkenal keindahannya. Pemazmur Daud mengalami secara pribadi dalam hidupnya bagaimana baiknya Tuhan sebagai gembala terhadap dirinya. Daud pun dulunya adalah seorang gembala di masa mudanya, dan ia seringkali harus berhadapan dengan binatang buas untuk menjaga dan membela kawanan dombanya. Daud merasakan betapa dirinya seperti seekor domba yang dijaga oleh seorang gembala yang baik, yakni Tuhan sendiri. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi Daud, namun berlaku bagi kita semua segenap kawanan domba dari Sang Gembala Agung. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan pernyataan ini menjadikan semakin jelas bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang digambarkan sebagai gembala dalam Perjanjian Lama, baik di Mazmur maupun di kitab Nabi Yesaya. Ayat 6 mengungkapkan suatu kekhususan tindakan Tuhan sebagai gembala yang baik dan maksud dari tindakan itu.
Apakah tindakan Tuhan terhadap kawanan dombanya? Ialah memberikan kebajikan dan kemurahan belaka sepanjang hidup mereka. Dari ayat 6, saudara-saudara, kita dapat mengerti bahwa yang pertama, tindakan Allah semata-mata merupakan kebajikan dan kemurahan bagi umatnya. Segenap perjalanan hidup manusia nampaknya mengalami keadaan naik dan turun. Ada saat baik, ada pula saat di mana nampaknya tidak baik. Konsep dan definisi kita terhadap kebajikan dan kemurahan Tuhan umumnya hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, keadaan diberkati, keadaan sejahtera, aman dan sentosa. Memang benar, tapi tidak sepenuhnya demikian. Sebab dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, manusia harus mengalami suatu proses dalam hidupnya. Proses itu merupakan pemurnian keadaan hati, perubahan pemikiran dan karakter, serta merupakan ujian kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan saja. Itulah sebabnya ada masa-masa dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak mengerti, membuat kita bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi dalam hidup kita, mengapa Tuhan mengizinkan ini dalam hidup kita, meskipun kita berada dalam koridor ketaatan dan pendudukan diri terhadap firman-Nya. Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mengalami keadaan pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Di usianya yang ke-17 tahun, dia dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf hidup jauh dari ayah dan ibu yang sangat dikasihinya dan yang sangat mengasihinya juga. Yusuf mengalami fitnahan di Mesir dan mengalami keadaan di penjara meskipun dia tidak bersalah. Namun dalam semua proses kehidupannya itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia diangkat sebagai penguasa Mesir oleh sebab hikmat yang dimilikinya dari Allah sendiri. Proses pergumulan Yusuf selama 13 tahun nampak sebagai sesuatu yang tidak baik, namun ternyata itu merupakan proses hidup, dan di dalam proses hidup itu sungguh ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara, dalam proses hidup yang nampak tidak sesuai harapan, ternyata proses itu merupakan kebajikan dan kemurahan belaka dari Tuhan. Adakah kita mengeluh karena keadaan sulit dan mempertanyakan maksud Tuhan pada saat ini? Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Belajarlah kita senantiasa dari ketekunan Ayub yang dengan tekun menerima dan menjalani proses ujian penderitaan dalam hidupnya, dan sebagai akhir dari masa proses itu akhirnya Ayub merasakan bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu. God is good all the time. Yang kedua, tujuan kebaikan dan kemurahan belaka dari Tuhan adalah agar kita diam dalam rumah-Nya sepanjang masa. Ada maksud dari tindakan Allah, saudara, dalam kehidupan kita. Kita mengerti sekarang bahwa semua tindakan Tuhan adalah kebajikan dan kemurahan belaka, dan tujuan dari itu semua adalah agar kita diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Maksud dari diam dalam rumah Tuhan ini, saudara, sepanjang masa bukan berarti kita terus-menerus ada di tempat ibadah secara fisik, bukan juga soal kuantitas waktu pelayanan kita, dan juga bukan soal ritual agama secara lahiriah, tetapi yang dimaksud di sini adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Allah, kehidupan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan, yang bisa kita lihat dalam Roma 12 ayat 1 tentang arti ibadah sejati, dan berkumpulnya kita bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya, yaitu sorga yang mulia. Inilah maksud mulia dari Allah bagi kita, yaitu agar kita dekat dengan Dia senantiasa. Hanya bersama Dia kita mengalami kesukaan sejati dalam hidup kita. Lihatlah bahwa Allah menjadikan segala sesuatu sungguh teramat baik dalam hidup kita. Tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita,
dan tetaplah andalkan Dia di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pengurus kategorial yang sudah akan dilantik dan akan dilantik, baik pengurus kategorial tingkat klasis dan kerunggun-runggun. Tuhan yang memberkati seluruh pengurus kategorial yang terpilih dan yang akan dipilih, sehingga mereka boleh dapat melakukan tugas pelayanannya dengan sangat baik, dan mereka boleh dapat mempersembahkannya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa, kami akan melalui hidup kami pada hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup dan berkati seluruh pekerjaan kami yang baik, sehingga di hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua, sehat-sehat kita. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita sekalian. Joshua Ahmad Matakrina.